Hai semuanya, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 10 November 2024. Selamat Hari Pahlawan untuk teman-teman, pahlawan keluarga ya, pahlawan pejuang di pasar kripto. Jadi hari ini hari Minggu, nggak ada sentimen yang gimana-gimana dari makroekonomi. Kita akan sedikit ulas beberapa data yang akan kita temukan semingguan ke depan. Jadi minggu depan mulai dari hari Senin akan ada beberapa data sih, tapi nggak terlalu ngaruh juga data di hari Senin ya. Ada Mekaul yang akan speech dari European Central Bank jam 3 sore. Kemudian dari hari Selasa ini baru ada data yang cukup penting, ada unemployment rate untuk Inggris dan juga ada OPEC monthly report. Mungkin akan berhubungan dengan harga oil yang akan berpotensi volatile terhadap US dollar. Mungkin teman-teman yang trade di market forex udah mulai bisa mewaspadai hari Selasa. Kemudian lanjut hari Rabunya kita akan dapat data core CPI and CPI inflation dari Amerika Serikat. Data yang sangat penting untuk mengukur seperti apa kondisi inflasi Amerika Serikat ke depannya setelah The Fed melakukan pemangkasan suku bunga ya. Total ada 2 kali, yang pertama 50 basis point, yang kedua adalah 25 basis point kemarin, which is bikin market positif. Semoga data inflasinya menunjukkan indikasi penurunan kembali supaya market bisa tetap positif. Kemudian di hari Kamis kita akan dapat beberapa rilis data juga, ada GDP untuk Uni Eropa, dari Amerika Serikat akan ada rilis data PPI, ya data inflasi juga, dan juga crude oil inventory. Lalu lanjut di hari Jumat kita akan dapat data Fed Chairman Jerome Powell akan speech dini harinya ya jam 3 pagi di hari Jumat. Pagi-pagi udah dapat serangan tuh teman-teman. Kemudian akan ada rilis data GDP untuk Inggris. Dari Uni Eropa akan ada data Uni Eropa Economic Forecast. Oke, terus dari Amerika Serikat ada ekspor import data. Ya itu sih beberapa data. Awasi aja di hari Kamis, itu ada sentimen yang sangat penting. Ya, Rabu Kamis, 2 hari tersebut ya. Oke, kita akan lihat beberapa berita yang ada pada market saat ini. Yang pertama adalah Gary Gensler. Wah, Gary Gensler nampaknya nasibnya sekarang berada di ujung tanduk setelah Donald J. Trump ya terpilih sebagai presiden lewat quick count kemarin. Dan menurut saya sih ini adalah peluang untuk Gary Gensler, masih punya waktu untuk segera resign. Kabarnya Donald Trump akan mulai dilantik itu di tanggal 20 Januari. Ya, 20 Januari kemungkinan akan dilantik, dan tentu saja posisi dari Gary Gensler udah mulai harus waspada. Mungkin akan ada surat pengunduran diri ya dari Gary Gensler menjelang ke depannya si Donald Trump terpilih atau naiklah, bisa dibilang dilantik seperti itu teman-teman. Jadi itu ya kondisi saat ini. Gary Gensler adalah tokoh ketua SEC yang sangat-sangat menyebalkan bisa dibilang untuk market, khususnya bagi teman-teman yang trading di 2021, 2022 ya, di mana bear market waktu itu memang didominasi oleh FUD untuk altcoin, teman-teman. Jadi ini adalah good point, semoga kedepannya bisa digantikan oleh calon kandidat yang lebih pro terhadap kripto. Donald Trump sekarang sudah sedang mencari beberapa nama yang kira-kiranya akan menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gary Gensler, teman-teman. Richard Farley ini sudah mulai dilirik ya, salah satu loyalis dari Donald Trump. Ini akan siap maju untuk menggantikan posisi dari Gary Gensler, tapi kedepannya akan ada beberapa calon yang lain. Itu jadi secara perpolitikan sepertinya akan mengarah kepada para pemimpin, menteri-menteri dari jajaran kabinetnya Donald Trump yang akan berpotensi pro crypto, guys. Jadi ini adalah momentum yang sangat bagus sebenarnya untuk perkembangan Bitcoin dan juga kripto ke depan. SEC juga dikabarkan delay untuk keputusan terkait dengan spot Ethereum ETF option. Nah, kemarin kan Bitcoin ETF option sudah mendapatkan approval, which is good.
Ya, saat ini kita sedang menunggu untuk approval, spot Ethereum ETF option. Jadi salah satu produk derivatif yang juga akan berpotensi, menjadi opsi untuk orang-orang melakukan, trading ya di pasar. Nah, ini kita sekilas melihat seperti apa kondisi inflow and outflow. Kemarin nggak terlalu signifikan inflow dari beberapa hedge fund, teman-teman. BlackRock masih dalam akumulasi ya, cuman akumulasi yang terjadi di tanggal kemarin itu tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Which is berarti market udah mulai slow di weekend, teman-teman. Slow di weekend, tidak terlalu FOMO seperti yang terjadi sebelumnya. Itu kalau untuk US Ethereum spot justru trennya membagus, teman-teman, membaik ya. Udah 3 hari inflow terus berlanjut, semoga kedepannya bisa terus meningkat. Produk ETF dari Hong Kong ya, apakah itu Bitcoin Spot ETF ataupun Ethereum Spot ETF, itu kemarin bisa dibilang masih kecil inflow-nya, teman-teman. Jadi dua produk ini yang dari ETF Hong Kong itu minim reaksi dari pasar. Teman-teman bisa lihat langsung datanya di sini di Soso Value ya. Jadi saat ini kondisi dari pasar masih didominasi oleh market Amerika Serikat. Gitu. Jadi spot Hong Kong belum terlalu dilirik untuk saat ini oleh banyak investor besar. Itu dari kondisi pasar. Kita lihat juga dari data CoinGlass. Ini para trader udah mulai menurunkan spekulasinya di pasar ya. Futures interestnya bisa dibilang udah mulai turun, melandai. Ini berarti di weekend ini sudah banyak sekali investor yang cuan ya, meskipun di perdagangan 4 hari lalu banyak yang kena short squeeze, teman-teman. Tapi untuk posisi sekarang nampaknya udah banyak yang profit lagi. Ya kan, kondisi market semakin cooling down. Semoga ini tidak memberikan reaksi drop terhadap pasar kripto. Itu. Kemudian dari data yang lain ada Norwegia, kabarnya akan mensupport regulasi dari MiCA dari Uni Eropa untuk mempertimbangkan adanya CBDC untuk financial stability. Itu. Jadi kembali ada beberapa kandidat negara yang pro terhadap CBDC. Kira-kira CBDC-nya akan pakai jaringan apa nih, teman-teman? Lalu ada Robert Kiyosaki ya, salah satu motivator, investor besar juga, teman-teman. Di mana sebelum 2008 dia sangat-sangat pro terhadap investasi properti. Setelah itu 2008 ada krisis krisis perumahan ya di Amerika Serikat, ada subprime mortgage. Terus dia shifting dari yang awalnya mempromosikan investasi properti pindah ke investasi emas gitu, dan sampai sekarang terciptanya Bitcoin. Dia mengaku sudah punya dia mengaku akan berencana ya memiliki sampai 100 Bitcoin ke depannya gitu. Jadi dari Robert Kiyosaki sendiri melihat bahwa Bitcoin ini sebagai salah satu aset yang cukup menarik untuk diinvestasikan ke depannya gitu. Dia masih di Twitternya terus mengatakan bahwa profitnya itu ada di Bitcoin, gold, dan juga silver. Oke, itu dari Robert Kiyosaki. Kemudian kita lihat dari tweetnya Mas Angga ya. Mas Angga bilang di tahun 2024 tidak ada old season. Nah, itu karena regulasi itu. Dan gimana kabarnya untuk 2025? Nah, dilihat dari beberapa indikasi yang pro, ada perbaikan regulasi ketika Donald Trump memimpin ke depannya. Seperti janjinya, Senat dan juga DPR Amerika Serikat mayoritas dikuasai oleh pro kripto. Itu. Kemudian kepala SEC diganti ya, Gary Gensler diganti. Terus juga akan ada perbaikan dari industri. Developer mulai menghitung ulang tokenomiknya, teman-teman, low float, dan juga ini bisa menjadi salah satu poin yang bagus. Selain itu juga dari high yield corporate bond, ini terkait dengan obligasi, di mana yieldnya meningkat, otomatis dari return biasanya dari para investor akan turun. Itu menyebabkan bisa dibilang banyak investor yang akan beralih ke aset-aset berisiko. Itu. Perang mulai the X
eee, ekskalasi ya, setelah Trump menang. Jadi siap-siap perang dagang Cina Amerika akan semakin bergejolak. Dan juga narasi yang pro yang lain adalah adanya Solana, altcoin spot ETF. Siap-siap teman-teman. Nah, ada beberapa antitesis yang bisa menyebabkan alt season tersebut gagal di 2025. Salah satunya adalah kalau Amerika kembali membeli Bitcoin ya, 200.000 Bitcoin per tahunnya akan menjadi FOMO dan negara-negara yang lain kemungkinan bisa ikut. Artinya adalah inflow lebih banyak fokus ke Bitcoin. Kemudian potensi antitesis yang kedua adalah resesi, teman-teman. Yang ketiga adalah BTC inflow yang akan lebih didominasi pasar dibandingkan dengan altcoin. Jadi pada kesimpulannya adalah secara regulasi, secara geopolitik itu sebenarnya masih cenderung mengarah bagus untuk altcoin. Cuman ada kemungkinan-kemungkinan lain seperti perang dan juga resesi yang akan berpotensi membuat banyak investor beralih ke Bitcoin yang lebih stabil. Itu apalagi kalau Amerika Serikat jadi beli 200.000 Bitcoin per tahun, maka negara-negara lain kemungkinan akan ikutan beli juga. Itu. Jadi itu ya, overall sih 2024 ini kondisinya secara market lumayan bagus, sudah mulai bagus lah perbaikan. Meskipun memang di awal tahun 2024 dominasi dari Bitcoin nggak bisa dipatahkan, tapi di akhir tahun ini kelihatan banget BTC dominan sudah mulai drop. Ya, ini adalah indikasi yang bagus. All season berpotensi terjadi di bulan November dan juga Desember. Kemungkinan masih bisa lanjut ke Januari. Setelah itu, setelah Donald Trump dilantik ya di Januari tanggal 20-an akhir itu. Jadi di akhir Januari, nah teman-teman udah mulai harus waspada. Kalau planning saya sih, andai kata nanti pergerakan Bitcoin-nya rally dari bulan November ini sampai Januari awal, nah itu saya mungkin akan prioritaskan untuk taking profit. Saya berharap akan ada inflow yang besar masuk ke altcoin ya. Semoga banyak altcoin yang hari ini berada di level bottom bisa segera mencapai all time high-nya dalam tempo waktu kurang lebih 2 bulan lah, teman-teman. Semoga bisa achieve. Itu. Setelah itu ya mungkin kita akan ada fase sedikit koreksi pada market. Oke, kita bahas dulu gimana potensial dari pergerakan Bitcoin. Dari saya sih pergerakan Bitcoin lumayan bagus. Ya, next target saya teman-teman pasti sudah ingat 90.000. Itu menjadi target saya yang belum tercapai saat ini, tapi semoga bisa dicapai di fase kenaikan kali ini. Teman-teman, pergerakan Bitcoin lumayan impulsif, bagus ya, volume smart money juga rally. Kemudian dari MACD juga memberikan indikasi yang positif terhadap pasar. Untuk weekend ini kemungkinan kita akan menunggu closing time frame weekly. Sementara sih pergerakan Bitcoin udah bagus ya. Weekly time frame-nya potensial akan sangat support untuk rally bullish ke depannya. Target semoga tidak closing di bawah 75.000. Ya, andai kata Bitcoin turun ke 75.500 masih oke, teman-teman. Tapi semoga dia tidak turun di bawah dari all time high sebelumnya pada Bitcoin. Gitu. Jadi ya around 75.000 di atasnya itu masih sangat-sangat bagus untuk closing time frame weekly hari Senin jam 7 pagi nanti. Itu dari daily time frame overall bagus juga ya. Bitcoin belum koreksi nih teman-teman setelah kenaikan yang terjadi sebelumnya. Harapan saya sih di-push terus naik ya, di-push terus biar yang nggak beli biar makin ketinggalan. Tapi kayaknya sih nggak mungkin juga ya. Pasti akan ada koreksi nanti dan teman-teman bisa pertimbangkan beberapa area berikut yang akan berpotensi menjadi level koreksi pada Bitcoin, yaitu di kisaran 74.000. Nah, level tersebut berpotensi dikunjungi pada Bitcoin. Kalau kita perhatikan dari kondisi time frame 4 jam, posisi smart money di weekend udah mulai pada taking profit kelihatannya. Smart money-nya udah mulai turun. Kayaknya ini mewaspadai closing time frame weekly nanti. Dari segi pergerakan Bitcoin sebenarnya belum ada indikasi pembalikan arah dari candle. Ya, hanya saja kalau teman-teman aktifkan MACD sebenarnya sudah ada indikasi mulai merah, histobarnya mulai merah, ada dead cross yang tercipta, which is ini kemungkinan adalah indikasi sell, indikasi koreksi sesaat pada Bitcoin. Kalau kita telisik lebih dalam lagi di time frame
apa namanya, di time frame 1 jam, ini udah ada bearish divergence ya. Smart money jelas ini menurun terus. Ya, berarti pergerakan Bitcoin kemungkinan akan koreksi, teman-teman. Tapi hal tersebut mungkin akan sedikit berbeda dengan altcoin. Ya, kita belum tahu kemana arah dari Bitcoin dominance ke depannya, tapi altcoin rata-rata kemungkinan bakalan lebih performa bagus daripada Bitcoin. Ya, BTC dominance sudah turun 2,5%, which is dalam banget. Ya, beberapa altcoin kemarin ada tren bagus kayak WLD mulai naik lagi, kemudian AAV. Nah, token-token ton di jaringan ton Telegram ya, kayak Hamster, apa sih lagi, Not, dan kawan-kawannya itu. Jadi token-token yang ada di jaringan ton itu mayoritas kemarin positif. Itu jadi sepertinya inflow smart money masuk ke token jaringan ton. Ethena juga udah mulai rally, udah mulai bagus. Itu. Nah, ada yang nanya juga Celestia gimana nih, aman masuk nggak? Nah, setelah unlock kemarin sih saya rasa sabar dulu lah, jangan FOMO di Celestia ya. Masih banyak kok altcoin yang lebih seksi, yang lebih menarik. Paling kita butuh Celestia stabil dulu, teman-teman. Kalau dari saya sih itu, tapi kalau yang memang masih pengen beli ya silakan aja sih, nggak ada masalah. Ini trennya kita masih lihat sideways ya, masih ada peluang untuk teman-teman yang mungkin pengen menunggu adanya kenaikan rally pada Celestia ya silakan aja, nggak ada masalah. Itu sih teman-teman. Jadi dari pergerakan harga kemarin sepertinya kelihatannya Bitcoin akan sedikit koreksi. Apakah ini akan memberikan impact terhadap altcoin? Jawabannya tergantung. Kalau BTC dominance-nya terus-terusan turun, kemungkinan akan ada banyak altcoin yang manggung ya, dapat panggung lah sebentar teman-teman. Tapi kalau ternyata BTC dominance-nya naik, Bitcoin-nya juga turun, nah itu udah waspada sih. Altcoin kemungkinan juga akan ikutan koreksi di weekend ini. Oke, gitu aja sih paling ya. Happy cuan aja buat teman-teman. Kongret yang memang sudah sabar menunggu momentum, yang sabar DCA, semoga profitnya bisa teman-teman dapetin di tahun ini kalau bisa. Kalaupun enggak, mungkin tahun depan 2025 semoga lebih cerah. Oke, gitu. Teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.